Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba meneruskan materi tentang pembebanan jembatan. Sebelumnya sudah saya sampaikan materi juga terkait dengan pembebanan jembatan, ini kelanjutannya. Sebelumnya kita sudah ada mengetahui tentang masalah kombinasi pembebanan ya, kombinasi beban. Itu nantinya merupakan faktor beban yang akan kita gunakan dalam kombinasi ini terdapat dalam tabel 1 ini. Sebelumnya pun sudah saya sampaikan ya. Di sini dapat dilihat bahwa perencana harus menginvestigasi di mana setiap beban yang diindikasikan untuk diperhitungkan dalam kombinasi pembebanan dikalikan dengan faktor beban yang sesuai ya. Jadi di sini nanti adanya faktor beban ya di dalam ini. Jadi kita menyesuaikan dan mencari hasil investigasi kita berdasarkan kombinasi faktor beban ini gitu ya. Jadi di sini ada kuat 1, kuat 2, kuat 3 sampai nanti di bawahnya fatigue gitu ya. Ini dicari semua ya. Estimasi ataupun perkiraan kekuatan yang terjadi, dan itulah yang akan menjadi nilai keadaan maksimal dari pembebanan yang berjalan ya, ataupun yang berlaku nantinya ya. Hasil perkalian dan harus dijumlahkan sebagaimana ditentukan dalam persamaan 1 dan dikalikan dengan faktor pengubah seperti yang ditentukan dalam pasal 5 ya. Pasal 5 nanti kita lihat SNI 1725/2016 ya. Yang penting di tabel 1 ini kita udah tahu dari konsep pembebanannya ya. Di sini dapat kita lihat seperti kuat 1, ini ada bentuk bebannya yang terjadi. Bebannya di tabel di pembebanan kemarin sudah saya sampaikan apa itu MS, MA, TA, PR gitu ya. TT, TD sudah ada di materi pertama, coba dilihat masalah pembebanan. Kemudian nantinya di sini ada pengalian terhadap MS misalnya, itu merupakan gamma P. Gamma P dapat berupa di sini yaitu gamma MB ya. Kemudian gamma MA ya. Kemudian ada PL, SH, dan tergantung beban yang ditinjau ya. Kemudian untuk gamma Beki adalah faktor beban hidup kondisi gempa ya. Faktor beban hidup kondisi gempa. Ini yang Beki ya. Beki, Eki. Gamma Eki-nya bukan Beki ya, Eki. Ekivalen, mohon maaf. Kemudian keadaan batas yang berada di tabel 1 ini itu merupakan adanya hal-hal yang harus kita ketahui seperti kuat 1. Kuat 1 itu merupakan kombinasi pembebanan yang memperhitungkan gaya-gaya yang timbulan pada jembatan dalam keadaan normal tanpa memperhitungkan beban angin ya. Pada keadaan batas ini semua gaya nominal yang terjadi dikalikan dengan faktor ya beban yang sesuai. Kuat 2, kombinasi pembebanan yang berkaitan dengan penggunaan jembatan untuk memikul beban kendaraan khusus yang ditentukan pemilik tanpa memperhitungkan beban angin. Kuat 1 dan kuat 2 menghilangkan beban angin ya. Yang kuat 3, kombinasi pembebanan dengan jembatan dikenai beban angin. Nah, di kuat 3 sudah dikenai beban angin berkecepatan 90 km/jam hingga 126. Kuat 4 begitu juga, kombinasi pembebanan untuk memperhitungkan kemungkinan adanya rasio beban mati dengan beban hidup ya. Di kuat 5, kombinasi pembebanan berkaitan dengan operasional normal jembatan dengan perhitungan beban angin berkecepatan 90 sampai 126 km/jam. Sampai ada ekstrem 1. Ekstrem 1 itu kombinasi pembebanan gempa. Faktor beban hidupnya gamma Eki yang mempertimbangkan bekerja beban hidup pada saat gempa berlangsung harus ditentukan berdasarkan kepentingan jembatan ya. Dan terakhir itu fatigue ya, ini fatigue. Jadi ada layan 3 nanti coba dilihat, layan 5, kemudian fatigue. Fatigue itu kombinasi beban fatigue dan fraktur ya. Fatigue kemarin sudah saya bahas ya. Akibat adanya beban repetitif ya, terjadi perlemahan pada struktur sendiri dari material dan lain-lain. Sedangkan fraktur itu retak ya, sehubungan dengan umur fatigue akibat induksi beban yang waktunya tak terbatas.
Nantinya ini merupakan acuan terhadap nilai pembanding ya, dari kondisi nominal ya, gaya toktal faktor yang digunakan dalam perencanaan harus dihitung dengan menggunakan persamaan berikut gitu. Q sama dengan sigma NI gamma I QI. NI adalah faktor pengubah respon sesuai persamaan 2 atau 3. Persamaan 2 yang ini ya, persamaan 3 yang ini. Jadi dari persamaan 2 kita lihat juga ada new-nya, new D dan R, I di sini ya. Besar harus lebih besar sama dengan 0,95. Untuk beban-beban dengan nilai minimum new lebih sesuai, maka sini dapat kita ambil nilai yang ini. Sekarang pertanyaannya yang untuk DRI ini apa gitu ya. Nah, yang D itu pengaruh daktilitas, R itu redundansi, sedangkan I yang besar tadi itu merupakan kepentingan operasional. Nah, di sini dapat dilihat juga daktilitas, kita ambil nilainya di antara 3 ini. Ya. D untuk komponen tidak didaktil dan sambungan itu kita gunakan 1,05. Untuk perencanaan konvensional serta pendetailan yang mengikuti peraturan itu 1 gitu ya. Kemudian komponen sambungan yang telah dilakukan tindakan tambahan untuk meningkatkan aktivitas lebih dari yang dipersyaratkan itu 0,95. Ya begitu juga untuk redundansi ya. Yaitu alur gaya majemuk dan struktur harus digunakan kecuali terdapat alasan kuat yang harus untuk tidak menggunakan struktur tersebut. Nilai redundannya di sini 1,05 untuk non redundan yang konvensional 1, kemudian untuk kontinuitas berlanjutan girder dan penampang torsi tertutup itu 0,95. Nanti kita lihat contohnya lagi. Untuk keadaan batas lain termasuk keadaan batas ekstrim, nilai gempa yaitu kita gunakan nilai NR-nya ataupun new R-nya 1. Keadaan batas ultimate di mana keadaan kondisi jembatan dengan beban yang terfaktor ya. Ini keadaan batas ultimate, arti keadaan batas ultimate. Jadi dia bukan beban di awal tetapi sudah dikalikan terhadap beban terfaktornya ya. Di sini tadi ada membahas tentang masalah inelastis ya. Diperoleh perilaku deformasi inelastis. Inelastis itu dari kondisi yang ada. Jadi kalau dalam analisis statika itu ada 4 kondisi ya. Ada action deformasi dengan linear elastis, kemudian ada action ya, kemudian deformasinya non linear elastis, kemudian ada linear inelastis dan non linear inelastis. Sifat linear itu ya, sifat linear yang di sini nih itu merupakan respons struktur proporsional terhadap rangsangan dari luar deformasi 2 kali jika beban 2 kalinya. Ya, tapi dia yang elastisnya itu bergerak pada garis yang sama selama loading dan unloading, dan setelah tidak ada beban atau rangsangan akan kembali ke bentuk semula. Oke. Linear elastis itu gangguan dari gangguan dari rangsangan luar tetapi terjadi 2 kali perubahan bentuk. Tetapi kalau namanya elastis ini itu dengan adanya perubahan bentuk tetapi dia kembali ke tahap awalnya lagi ya, bentuknya sama gitu. Maka disebut linear elastis. Kalau yang non linear elastis itu diganggu dia 2 kali, terjadi perubahan bentuk ya, Nah, ini dalam konsep perubahan bentuk, tetapi setelah tidak diganggu lagi dari rangsangan luar, dia akan kembali lagi ke titik awalnya. Nah, kalau linear inelastis diganggu dia dengan 2 kali aksi gitu ya, ibaratnya terjadi deformasi yang ada itu menyebabkan dia tidak kembali lagi kepada titik awalnya. Itu inelastis. Linear inelastis, tetapi dia tetap dalam konsep tidak terjadi deformasi besar gitu ya. Kemudian kalau action itu non-linear inelastis itu aksi yang terjadi 2 kali merubah bentuk kondisinya dan pun merubah kondisi setelah tidak dibebani ke tahap awalnya. Itu pun mempunyai nilai yang besar, pengaruh yang besar ya. Itu dia. Baik, dalam kombinasi pembebanan juga faktor beban harus dipilih ya. Faktor beban harus dipilih sedemikian rupa. Ini dia, faktor beban harus dipilih sedemikian rupa untuk menghasilkan kondisi ekstrim. Kondisi ekstrim tadi akibat beban yang bekerja ya. Tadi kita udah lihat kondisi ekstrim. Tadi kan ada kondisi batas dan kondisi ekstrim gitu ya. Kondisi ekstrim ya, dengan keadaan batas ekstrim itu pengaruhnya salah satu dengan pembebanan gempa ya. Untuk setiap kombinasi pembebanan harus diselidiki kondisi ekstrim maksimum dan minimum.
dalam kondisi pembebanan di mana efek salah satu gaya mengurangi efek gaya yang lain. Maka harus digunakan faktor beban terkurangi untuk gaya yang mengurangi tersebut. Jadi kita gunakan faktor beban untuk mengurangi gaya yang terjadi yang lain. Untuk beban permanen ya, bukan beban berubah ya, yang konsepnya harus dipilih faktor beban yang menghasilkan kombinasi pembebanan kritis. Yang diambil pembebanan kritis. Jika pengaruh beban permanen adalah meningkatkan stabilitas atau kekuatan komponen jembatan, jadi ada beban yang mempengaruhi stabilitas dan memperkuat jembatan itu, maka perencana harus memperhitungkan pengaruh faktor beban terkuranginya supaya tidak mengganggu dari kondisi stabilitas dan kekuatan komponen jembatan yang ada. Dari kondisi yang ada tadi kita menyentuh dengan beban permanen. Kemarin pun saya sudah menunjukkan salah satu beban permanen, yaitu berat isi dari beban mati ya. Jadi ini dapat kita lihat beban mati yang ada, berat isinya berapa ya. Pengambilan kerapatan massa yang besar aman untuk suatu keadaan batas, akan tetapi tidak untuk keadaan yang lainnya. Jadi keadaan batas tadi kita sudah ketahui ya. Untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan faktor beban terkurangi. Ya. Akan tetapi apabila kerapatan massa diambil dari suatu jajaran nilai dan nilai yang sebenarnya tidak bisa ditentukan dengan tepat, maka perencana harus memilih di antara nilai tersebut yang memberikan keadaan yang paling kritis. Ya, diambil yang paling, kalau kita bilang maksimal lah, tapi dia yang jadikan kritis ya kondisinya. Beban mati jembatan merupakan kumpulan berat setiap komponen struktural dan non-struktural. Setiap komponen ini harus dianggap sebagai suatu kesatuan aksi yang tidak terpisahkan pada waktu menerapkan faktor beban normal dan faktor beban terkurangi. Perencana jembatan harus menggunakan keahliannya ya, jadi ini termasuk nilai apa ya, experience, pengalaman ya. Jadi expertise-nya, keahliannya itu harus digunakan berdasarkan pengalaman yang pernah ada lah salah satunya. Baik itu merencanakan ataupun dari kondisi lapangan gitu ya, di dalam menentukan komponen-komponen tersebut. Baik, kita sentuh berat sendiri tadi, ada MS ya, muatan sendirinya. Berat sendiri adalah berat bagian tersebut dengan elemen-elemen struktural lain yang dipikulnya. Termasuk dalam hal ini adalah berat bahan dan bagian jembatan yang merupakan elemen struktural, ditambah dengan elemen non-struktural yang dianggap tetap. Jadi ada elemen non-struktural tetapi dia tetap di komponen tersebut. Ya, jadi di sini dapat dilihat ada baja, aluminium, beton percetak, beton coret tempat, dan kayu ya. Tipe bebannya ini, keadaan batas layannya ini ya, nama MS-nya, ini ultimate-nya ya. Ini yang batas layan ya. Ada biasa dan terkurangi. Yang ini yang keadaan batas layan. Jadi nilai ini bisa kita ambil. Kemudian keadaan beban mati tambahan. Tadi MS ya. Ini MS. MS tadi sudah ada disentuh di sini. Mohon maaf. Nih di sini MS, MA, nanti kita bahas satu persatu. MA di sini yaitu beban mati tambahan atau utilitas. Beban mati tambahan adalah berat seluruh badan yang membentuk suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen non-struktural. Dan besarnya dapat berubah selama umur jembatan. Jadi besarnya itu dapat berubah selama umur jembatan ya, beban mati tambahan ini. Dalam hal tertentu, nilai faktor beban mati tambahan yang berbeda dengan ketentuan pada tabel 4 boleh digunakan dengan persetujuan instansi yang berwenang. Jadi ada kebutuhan jawaban dari instansi yang terkait. Hal ini bisa dilakukan apabila instansi tersebut melakukan pengawasan terhadap beban mati tambahan pada jembatan sehingga tidak dilampaui selama umur jembatan. Kita ketahui bahwa kita mempunyai proses perencanaan dengan adanya umur jembatan ya. Tipe beban tetapnya ada umum, ada khusus, kondisi terawasi. Di sini nilai pengalinya ya. Di sini ada catatan 1 di atasnya. 1 di atasnya itu merupakan faktor beban layan sebesar 1,3 digunakan untuk berat utilitasnya sendiri. Itu tetap ada batas layan dan ada batas ultimate. Ya, batas kondisi dari batas cerita kita batas ultimate di mana keadaannya udah dikalikan terhadap faktor beban terfaktornya. Ya. Batas layan itu faktor beban ya pada saat melayani. Kemudian 731 yaitu ketebalan yang diizinkan untuk pelapisan kembali permukaan. Semua jembatan harus direncanakan untuk bisa memikul beban tambahan yang berupa aspal beton setebal 5 cm untuk pelapisan kembali di kemudian hari kecuali ditentukan lain. Jadi kita ikuti kalau misalnya tanpa ada penilaian instansi yang berwenang kita gunakan 5 cm. Kalau ada permintaan dari instansi maka kita gunakan sesuai dengan kondisi yang permintaan. Lapisan ini harus ditambahkan pada lapisan permukaan yang tercantum pada dalam gambar rencana. Sarana lain di jembatan, pengaruh dari alat pelengkap dan sarana umum yang ditempatkan pada jembatan harus dihitung seakurat mungkin. Jadi tidak boleh ada yang terlupakan ya, karena ini merupakan beban yang menetap ya di situ. Berat pipa untuk saluran air bersih itu dihitung, saluran air kotor dan lain-lain
harus ditinjau pada keadaan kosong dan penuh sehingga keadaan yang paling membahayakan dapat diperhitungkan. Jadi keadaan kosong, keadaan penuhnya berapa. Kemudian beban akibat tanah ya. Beban akibat tanah ini dari kondisi koefisien tanah ya, dilihat, dihitung berdasarkan sifat tanah. Jadi kita ada pengujian sampel dan diuji. Sifat tanah, kepadatan, kadar kelembapan, kohesi sudut, geser dan dalam dan lain sebagainya gitu. Yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian tanah baik di lapangan ataupun di lab. Itu harus kita ambil. Bila tidak diperoleh data yang cukup, maka karakteristik tanah dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan pasal ini gitu. Tekanan tanah lateral mempunyai hubungan yang tidak linear dengan sifat bahan tanah. Tekanan tanah lateral pada keadaan batas daya layan dihitung berdasarkan nilai normalnya ya. Ada gamma S, kohesi ya. Kemudian dari nilai P-nya sendiri. Tekanan tanah lateral pada keadaan batas kekuatan dihitung dengan menggunakan nilai nominal dari gamma S. Ya, gamma S-nya ini dia. Nah, dari ada kondisi batas layan dan batas ultimate. Tipe bebannya ada beban tetap, dapat dilihat di sini, ya, aktif, pasif, dan diam. Tekanan tanah vertikalnya berapa, lateralnya berapa gitu ya. Catatan yang satu itu yang di sini ya. Tekanan tanah lateral dalam keadaan diam biasanya tidak diperhitungkan pada keadaan batas ultimate. Nah, jadi tidak batas ultimate terhadap beban terfaktor dia tidak diperhitungkan sekali. Baik. Kemudian tanah di belakang dinding penahan biasanya mendapatkan beban tambahan yang bekerja apabila beban lalu lintas bekerja pada bagian daerah keruntuhan aktif teoritis. Besarnya beban tambahan ini adalah setara dengan tanah setebal 0, jadi beban tambahan nantinya yang di belakang dinding penahan ya, turap dan lain-lain itu kita ambil tebalnya lebih kurang 70 ya, 0,7 meter ya, 70 cm yang bekerja secara merata ya pada bagian tanah yang dilewati oleh beban lalu lintas. Kemudian pada saat pemadatan, jika digunakan peralatan pemadatan mekanik pada jarak setengah tinggi dinding penahan ya, setengah tinggi dinding penahannya dulu diambil sebagai perbedaan elevasi di antara titik level perkerasan yang berpotongan dengan bagian belakang. Jadi diambil per layernya ya kan. Dinding dan kasar dinding, maka pengaruh tekanan tanah tambah akibat pemadatan harus diperhitungkan. Lalu keberadaan air ya. Jika air tidak diperbolehkan keluar dari dinding penahan tanah, maka pengaruh tekanan air pun secara kondisi harus ditambahkan. Ya. Karena dia akan menjadi beban dengan sendirinya. Karena airnya kan menjadi tolakannya ke arah dinding penahannya. Jika air dapat tergedang di belakang dinding penahan tanah, maka dinding harus direncanakan untuk mikul gaya hidrostatik akibat tekanan air ditambah dengan tekanan tanah. Jadi betul-betul real dengan kondisi, walaupun itu menjadi perhitungan yang bersifat permodelan, tetapi itu harus kita ketahui ya. Jika level muka air berbeda antara muka dinding, maka pengaruh rembesan terhadap kestabilan dinding dan potensi piping pengumpahan harus diperhitungkan. Tekanan air pori harus ditambahkan terhadap tekanan tanah efektif dalam penentuan tekanan tanah lateral total. Kemudian pengaruh gempa, adanya pengaruh inersia dinding dan kemungkinan amplifikasi tekanan tanah aktif dan atau mobilisasi massa tanah pasif akibat gaya gempa yang harus diperhitungkan. Lalu ada pengaruh tetap pelaksanaan. Jadi ada pengaruh tetap ya pada saat pelaksanaan adalah beban yang disebabkan oleh metode dan urutan pelaksanaan pekerjaan jembatan. Nah, itu di awal-awal pekerjaan memang harus kita ketahui tetap pelaksanaan, termasuk di dalam perawatan. Beban ini biasanya mempunyai kaitan dengan aksi-aksi lainnya seperti perdagangan dan berat sendiri. Dalam hal ini pengaruh faktor ini tetap harus dikombinasikan dengan aksi-aksi tersebut dengan faktor beban yang sesuai. Ya, bila pengaruh tetap yang terjadi tidak begitu terkait dengan aksi rencana lainnya, maka pengaruh tersebut harus masuk dalam batas lainnya. Ini gangguan-gangguan yang mana pada saat kalau ini kan ada pra penegangan dan berat sendirinya ya, aksi-aksinya. Ya, pra penegangan itu dalam arti kata itu di kabel stay ya, itu butuh penegangan. Lalu ada beban lalu lintas ya. Beban lalu lintas untuk pekerjaan perencanaan jembatan terdiri dari atas beban lajur D dan beban truk T. Ya, ada beban lajur D, beban truk T. Beban lajur D bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan dan menimbulkan pengaruh pada jembatan yang ekivalen dengan suatu iring-iringan kendaraan yang sebenarnya itu. Jumlah total beban lajur D yang bekerja tergantung pada lebar jalur kendaraan itu sendiri. Jadi tergantung jalurnya, lebar jalurnya. Beban truk T adalah satu kendaraan berat dengan 3 gandar yang ditempatkan pada beberapa posisi dalam lajur lalu lintas rencana. Ini dia, beban truk yang menggunakan 3 gandar. Tiap gandar terdiri atas 2 bidang kontak pembenahan yang dimaksud sebagai simulasi pengaruh roda kendaraan berat ya. Ini menjadi nilai tetap di situ ya. Secara umum beban D akan menjadi beban penentu dalam perhitungan beban jembatan yang mempunyai batang sedang sampai panjang, sedangkan beban T digunakan untuk bentang pendek dan dari lantai kendaraan dalam keadaan tertentu ya.
yang nilainya lalu telah diturunkan atau dinaikkan dapat digunakan pada pasal 85. Pasal 85 itu ini. Klasifikasi pembenaran lalu lintas. Pembenaran lalu lintas yang dikurangi ya. Dalam keadaan khusus dengan persetujuan instansi yang berwenang, pembenaran D setelah dikurangi menjadi 70% bisa digunakan. Jadi, kalau kita mengurangi itu tergantung dari persetujuan instansi dalam perencanaan. Pembenaran lalu lintas yang dikurangi hanya berlaku untuk jembatan darurat atau semi permanen. Dikurangi pembebanannya. Faktor sebesar 70% ini diterapkan untuk BTR dan BGT yang tercantum dalam pasal 83. Terlihat nanti pasal 83 dan gaya sentrifugal yang dihitung BTR dan BGT seperti pasal 88. Faktor pengurangan sebesar 70% tidak boleh digunakan untuk pembebanan truk T atau gaya rem pada arah manjang jembatan seperti tercantum dalam pasal 87. Pembebanan lalu lintas yang berlebih ya, dengan persetujuan instansi yang berwenang juga pembebanan D dapat diperbesar di atas 100%. Bisa diperbesar tadi bisa mencapai minimal 70%, sekarang bisa diperbesar untuk jaringan jalan yang dilewati kendaraan berat. Faktor pembesaran di atas 100% yang diterapkan untuk BTR dan BGT ya. Yang mana tercantum dalam pasal 83 ya. Dan gaya sentrifugal yang dihitung dari BTR dan BGT seperti pasal 88. Faktor pembesaran di atas 100% tidak boleh digunakan untuk pembenahan truk atau gaya rem pada arah manjang jembatan seperti tercantum dalam pasal 87. Nanti kita lihat pasalnya lagi. Baik di pasal 83 kita lihat tadi beban lajur D atau TD. Beban lajur D terdiri atas beban terbagi rata ya BTR tadi yang digabung dengan beban garis BGT ya. BGT tadi beban garis untuk beban T. Seperti terlihat pada dalam gambar 24, adapun faktor beban yang digunakan untuk beban lajur D seperti pada tabel 12. Untuk 831 itu intensitas beban ya. Beban terbagi rata atau BTR mempunyai intensitas Q KPA. Jadi beban terbagi rata ini Q ya. Dengan besaran Q tergantung pada panjang total yang dibebani L yaitu seperti berikut. Jika L-nya panjang dari beban yang dibebani itu sama dengan kita ambil 9 KPA. Jika lebih itu kita gunakan 9 dikali 0,5 plus 15 per L KPA satuan belakangnya. Q itu merupakan intensitas beban terbagi rata dari BTR-nya dalam arah memanjang jembatan. Arah memanjang jembatan ya. Sedangkan L adalah panjang total jembatan yang dibebani. Ini satuannya meter. Beban garis terpusat atau BGT dengan intensitas P kilonewton per meter harus ditempatkan tegak lurus P-nya ya terhadap arah lalu lintas pada jembatan. Besarnya intensitas P ini 49 kilonewton per meter. Untuk dapat mengambil lentur negatif maksimum pada jembatan menerus BGT kedua yang identik harus ditempatkan pada posisi dalam arah melintang jembatan pada bentang lainnya. Ini kombinasi beban dari distribusi beban D ya. Beban D harus disusun pada arah melintang sedemikian rupa sehingga menimbulkan momen maksimum. Penyusunan komponen-komponen BTR dan BGT ya, beban rata tadi dan beban titik ya. Dari beban D secara umum dapat dilihat pada gambar 24. Kemudian untuk alternatif penempatan dalam arah pemanjang dapat dilihat pada gambar 25. Ini kondisi gambar 25 alternatif penempatan D ya yang dalam arah memanjang ya. Nah, ini untuk momen lentur maksimum di bentang 1, tempatkan BGT di bentang 1 gitu ya. Bentang 5 serupa, ambil L pengaruh terburuk dari S1. Jadi S1-nya, S2, jadi kita bisa mengambil permodelan seperti ini nih. Ya, kalau kita melihat permodelan jembatan kita seperti ini. Jadi ada momen lentur positifnya, bentangnya bentang 1, bentang 3, dan bentang 5. Begitu seterusnya. Sekarang momen lentur positifnya pada bentang 24, bentang 2, dan bentang 4. Sekarang momen lentur negatifnya pada pilar gitu. Kita gunakan itu pada S2, bentang 2, bentang 3, juga ke bentang 5. Ini kita pasti mengarahkan ke pilar. Kalau kita bagi 2 kan jatuhnya di pilar nih. Kalau ini kan dijatuhnya di bentang ya kan. Ya, itu konsepnya kan setengah dari pembebanan yang ada setengah dari jarak dari pembebanan yang ada dihitung. Yang ini kan ibaratnya ini setengahnya di pilar jatuhnya. Ini alternatif pembebanan D dalam arah memanjang ya. Itu dia. Ini luas dari BTR yang ini nih arsiran. Kemudian ini posisi dari BGT one titik dan ini posisi alternatif dari BGT. Ya, keterangannya. Kemudian yang 88 tadi nyentuh tentang masalah gaya sentrifugal di dalam permasalahan pembebanan. Untuk tujuan menghitung gaya radial atau efek guling dari beban roda pengaruh gaya sentrifugal ya. Ini biasanya kalau sentrifugal ini terkait dengan gesekan antara roda dengan kapasitas jalan juga ya. Jadi permukaan jalan gitu.
C itu sama dengan F kuadrat per GRI gitu. P adalah kecepatan rencana jalan gitu. F adalah faktor dengan nilai 43 untuk kombinasi beban selain keadaan batas petik ya. G gravitasi, R adalah jari-jari kelengkungan lajur lalu lintas gitu. Kecepatan rencana jalan raya harus diambil tidak kurang dari nilai yang ditentukan dalam perencanaan geometrik jalan bina marga. Faktor kepadatan lajur ditentukan dalam pasal 843, berlaku pada waktu menghitung gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal harus berlakukan secara horizontal ya, secara horizontal pada jarak ketinggian sekitar 1800 mili di atas permukaan jalan. Dalam hal ini perencana harus menyediakan mekanisme untuk meneruskan gaya sentrifugal dari permukaan. Jadi kita pun harus mengetahui bagaimana cara meneruskan gaya sentrifugal tersebut ke jembatan menuju struktur bawah ya, diteruskan ke pondasi. Pengaruh super elevasi ini biasanya ke wilayah-wilayah kemiringan sloping ya, yang mengurangi momen guling akibat gaya sentrifugal akibat beban roda dapat dipertimbangkan dalam perencanaan. Kemudian kondisi faktor kepadatan lajur di sini ketentuan pasal ini tidak boleh digunakan untuk perencanaan keadaan batas petik ya, dan fraktur, di mana hanya satu jalur rencana yang diperhitungkan tidak tergantung dari jumlah total rencana. Jika perencanaan menggunakan faktor distribusi beban kendaraan untuk satu lajur, maka pengaruh beban truk harus direduksi dengan faktor 1,2. Tapi jika perencanaan menggunakan lever rule atau metode statika lainnya untuk mendapatkan faktor distribusi beban kendaraan, maka pengaruh beban truk tidak perlu direduksi. Ya. Jadi ada pengaruh reduksi jika beban kendaraan satu lajur, maka pengaruh beban truknya harus direduksi ya. Jadi lebih untuk satu lajur saja. Tapi kalau misalnya menggunakan aturan metode statika dalam perhitungannya, maka distribusi kendaraan tidak perlu direduksi. Di sini dapat dilihat nantinya, kecuali ditentukan lain pada pasal ini, pengaruh beban hidup harus ditentukan dengan pertimbangan setiap kemungkinan kombinasi jumlah jalur yang terisi dikalikan dengan faktor kepadatan lajur ya. Dapat digunakan ya, tabel 14 ini merupakan kondisi kepadatan lajur yang mana pengalian 1,2 tadi, dan kalau jumlah lajurnya yang dibebani itu besar dari sama dengan 2 ya, itu sama dengan 1. Kalau hanya 1 dia pengalian 1,2, tapi kalau lajurnya lebih dari 1 itu kita gunakan 1. Untuk tujuan menentukan jumlah lajur ya, ketika kombinasi pembebanan mencakup beban pejalan kaki seperti yang ditentukan dalam pasal 89, nanti kita 89 dengan 1 atau lebih lajur kendaraan, maka perencana harus menentukan bahwa beban pejalan kaki akan mengisi salah satu lajur. Oke, baik. Ya, jadi di mana letak beban pedestriannya, pejalan kakinya di mana, itu kita harus mengetahuinya dalam perencanaan. Faktor-faktor yang ditentukan dalam tabel 14 tidak boleh digunakan untuk menentukan faktor distribusi beban kendaraan nih. Distribusi kendaraan tidak dimasukkan. Dalam ini perencana harus menggunakan lever rule untuk menentukan beban yang bekerja pada balok eksterior. Jadi ini rata-rata kan untuk pembebanan di balok eksterior ya. Nanti kita lihat dalam proses apa-apa saja yang terkait dengan lever rule dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Ini untuk pembebanan sesuai dengan SNI pembebanan yang ada 1725/2016 ya. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.